Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Isis dan Bapak Christian selaku dosen hukum perusahaan. Kami di sini akan menjelaskan hukum perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaan yang akan kami pilih untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Melissa Putra Alensia, dengan NRP 198101. Kedua ada Alvita Syahrani dengan NRP 198732. Ketiga ada Fidela Febriani dengan NRP 19870115. Bentuk usaha yang akan kami bentuk adalah PT Biasa. PT Biasa di mana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Dalam pengertian tidak ada modal asing di dalamnya. Dan atau badan hukum asing bisa menjadi pendiri, pemegang saham dan atau pengurus dari PT tersebut. Alasan kami memilih bentuk usaha tersebut adalah karena kan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur bahwa PT adalah badan usaha persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang mana alasan pertama kami memilih badan usaha PT karena PT memiliki kejelasan status badan hukumnya. Artinya, badan usaha dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh praktisi, akademisi, maupun pengusaha. Kedua, PT adalah suatu badan usaha yang memiliki sistem organisasi yang terorganisir, mengenai kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang di antara organ-organ PT, yaitu direksi, yaitu menjalankan produk perseroan, komisaris, mengawasi dan juga memberikan nasihat kepada direksi, dan adanya rapat umum pemegang saham yang memiliki kewenangan eksekutif yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Sebagaimana telah diatur mengenai ketentuan tersebut dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang terdapat dalam pasal 97 sampai 122 mengatur tentang tugas dan wewenang direksi dan komisaris pada pasal 75 sampai 191, mengatur tentang ketentuan tentang tugas dan wewenang RUU-PS dan lebih lanjut mengenai anggaran dasar perseroan. Ketiga, adanya kejelasan terhadap pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan PT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU PT yang mengatur bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan PT apabila melebihi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Jadi, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang disetorkan, tetapi tidak sampai harta pribadinya jika perusahaan merugi. Yang keempat, mudahnya bersekutu dengan pihak asing. Pihak asing yang ingin berbisnis di Indonesia dapat menanamkan modalnya melalui pendirian PT penanaman modal asing, PT PMA. Namun, terdapat ketentuan yang melarang kepemilikan saham 100% oleh pihak asing. Jadi, pemilik modal dalam suatu PT PMA dapat berasal dari penanaman modal Indonesia yang berbentuk PT dan penanaman modal asing. Kelima, mudahnya saat ingin mengalihkan kepemilikan. Bentuk kepemilikan atau kekayaan si penanam modal dalam suatu perusahaan adalah lembaran saham. Jika pemegang saham tersebut ingin menjualnya, maka orang tersebut dapat dengan mudah memindahtangankan atau menjual sahamnya kepada pihak lain. Dalam prosesnya, pemilik saham harus mengikuti tata cara pengalihan saham sesuai dengan undang-undang. Nah, dikarenakan adanya kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Kekurangan sebuah PT yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Pertama, PT yang merupakan pajak tersendiri. Jadi, tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, tetapi dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dapat dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Kedua, penanganan aspek hukum yang terbilang rumit, serta membutuhkan biaya modal yang relatif tinggi. Ketiga, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Bidang usaha kami adalah bidang pertambangan, khususnya di bidang pertambangan mineral, logam, dan batu bara.
Izin yang harus dipersiapkan untuk mendirikan perusahaan pertambangan agar legal secara hukum adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Dalam pasal 36 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdiri dari pertama adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, pemberian izin tahap pertama, kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kedua adalah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, yaitu izin yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan pengangkutan, serta penjualan. Alur pemohonan izin usaha pertambangan, mineral, logam, dan batu bara. Pertama adalah surat permohonan tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan pemenang lelang dengan mencantumkan nomor surat penetapan pemenang lelang dan ditandatangani oleh direksi sesuai profil pemohon. Kedua, salinan nomor induk berusaha. Dalam form memuat alamat email serta pengajuan permohonan seperti dalam NIB. Ketiga adalah surat salinan surat penetapan pemenang lelang WIUP. Keempat, bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi serta bukti pelunasan nilai kompensasi. Data informasi WIUP disampaikan scan asli dokumen dan diserahkan yang asli jika permohonan disetujui. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat atau beneficiary ownership dari badan usaha sesuai format dan melampirkan identitas serta NPWP. Serta yang ketujuh adalah surat pernyataan tenaga ahli pertambangan atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan ditandatangani di atas materai oleh tenaga ahli serta direksi. Kedelapan, surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ditandatangani di atas materai oleh direksi sebagai pemohon. 9. Bukti pembayaran PNBP, pencetakan peta WIUP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Data digital dokumen permohonan serta lengkap dalam bentuk PDF dan tidak disatukan. Hal yang harus ada dalam anggaran dasar. Dalam pasal 15 ayat 1 anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sebagai berikut. Pertama adalah nama dan tempat kedudukan PT. Hal yang harus diperhatikan adalah didahului dengan perseroan terbatas atau PT. Perseroan tidak boleh memakai nama yang sama dengan nama PT lainnya dan kegiatannya tidak sesuai dengan nama PT-nya. Dalam hal perseroan terbuka harus ada TBK dalam akhir nama agar mengetahui status hukumnya. Kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT dalam pasal 2, yaitu harus berfungsi di bidang yang sesuai nama PT supaya kejelasan maksud mengenai perizinan untuk melengkapi data legalitas. Ketiga, jangka waktu berdirinya PT dalam pasal 6 mengenai jangka waktu terbatas dan tidak terbatas. Jangka waktu tidak terbatas yang sering digunakan dalam PT. 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor. Ketiga, modal tersebut harus disebutkan dalam anggaran dasar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jumlah saham yang diatur dalam pasal 52 dan 53 UU PT yang dimana mengatur tentang klasifikasi saham, tentang hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal pada saham. Selanjutnya yaitu nama jabatan, jumlah anggota direksi, dan dewan komisaris. Lalu penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi, serta dewan komisaris. Lalu tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong. Dan yang terakhir, pihak yang berwenang menjalankan pengurusan serta mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara. Selanjutnya yaitu pembubaran perseroan terbatas yang diatur dalam pasal 142 ayat 1 poin A Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana pembubaran terjadi karena keputusan RUPS. Maka terdapat prosedur yang harus dilakukan. Pertama, RUPS pembubaran PT dan penunjukan likuidator. Kedua, pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditur atau pihak yang terkait oleh likuidator. Ketiga, inventarisasi aset dan pemberesan harta kekayaan PT oleh likuidator. Keempat, likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan menteri yang berwenang. Kelima, pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar. Keenam, menteri yang berwenang menghapus nama perseroan tersebut dalam daftar perseroan. Dan yang terakhir, pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia atau BNRI.